warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Sahabat MUI TV yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya kita semua yang senantiasa istiqomah terhadap ajarannya hingga di akhir zaman. Sahabat MUI TV rahimakumullah, orang tentunya ingin hidupnya berbahagia. Tidak ada orang yang hidupnya ingin sengsara. Tetapi kebahagiaan itu tidak semua orang dapat memperolehnya. Sehingga kita banyak berdoa kepada Allah untuk memperoleh kebahagiaan itu, dan doa yang sering kita ucapkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Sahabat MUI TV rahimakumullah, fenomena yang ada di masyarakat, ada orang sukses, hartanya berlimpah, jabatannya tinggi, pengaruhnya besar di masyarakat, tetapi kehidupannya tidak bahagia. Namun ada orang yang biasa-biasa saja, penghasilannya pas-pasan, jabatannya biasa-biasa saja, dan pengaruhnya di masyarakat, sosialnya juga biasa-biasa saja, namun kehidupannya bahagia. Lantas bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata kebahagiaan bukan diperoleh karena hartanya yang banyak. Ternyata kebahagiaan bukan diperoleh karena jabatan yang tinggi. Kebahagiaan diperoleh ketika seseorang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sahabat MUI TV yang berbahagia, jelas di sini adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang beriman dan orang yang melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana pendapat para ulama dalam hal ini? Kita lihat pendapat Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Al-Qurtubi bahwa kebahagiaan seseorang itu didapat karena 4 hal. Yang pertama
orang bahagia karena ar-rizqul halal, yaitu mendapatkan rezekinya dengan cara yang halal. Apabila seseorang memperoleh rezeki dengan cara yang halal, tentu ini akan merasakan dia kebahagiaan, ketenangan, keberkahan akan datang kepada dirinya, sehingga Allah mengkaruniai keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya pun dikaruniai Allah jadi soleh dan solehah, dan walaupun penghasilannya pas-pasan, mungkin bisa menabung dan ibadah ke tanah suci Makkah, ziarah ke makam Rasulullah di Madinah, dan kehidupan akhirnya husnul khotimah. Tapi sebaliknya, apabila diperoleh hartanya melalui jalan yang haram, dia akan gelisah, dia akan merasa tidak tenang, dan akhirnya kehidupannya menjadi su'ul khotimah. Kemudian tanda-tanda orang memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya menurut Imam Al-Qurtubi, yang kedua adalah al-qanaah, menerima apa yang Allah berikan. Walaupun gajinya pas-pasan, dia menerima dengan ikhlas, sehingga Allah memberkahinya dalam memandang kehidupan. Orang yang qanaah melihat ke atas dalam hal ibadah untuk memotivasi diri dia untuk lebih giat beribadah. Dalam hal dunia, dia melihat ke bawah, bersyukur apa yang telah Allah berikan. Masih banyak orang yang lebih buruk darinya karena dia melihat ke bawah. Itulah qanaah. Sehingga Rasulullah SAW juga bersabda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahullahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Kemudian tanda-tanda orang yang berbahagia menurut Imam Al-Qurtubi yang ketiga adalah taufiquhu ila ta'ah, yaitu mendapat pertolongan Allah untuk melakukan ketaatan. Dia akan rajin dalam sholat, rajin dalam membaca Al-Quran, rajin menolong orang dengan sedekah, ada semangat, itu karena pertolongan Allah. Kemudian yang keempat, tanda-tanda orang bahagia dalam hidupnya menurut Imam Al-Qurtubi adalah halawatut ta'ah, mendapatkan manisnya ibadah. Ketika dia sholat, dia merasakan nikmatnya ibadah. Ketika dia membaca Al-Quran, dia merasakan nikmatnya ibadah. Ketika dia bersedekah, merasakan nikmatnya beribadah. Sehingga ibadah itu, sholat, bukan merupakan suatu beban. Sholat merupakan kebutuhan bagi dia, dan ibadah-ibadah yang lain merupakan suatu kebutuhan bagi dia, karena dia merasakan nikmatnya ibadah. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.